Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam Mesbah Doa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan ya, sepanjang bulan ini, dari sejak awal tahun bulan ini, betapa Tuhan menuntun di tengah setiap goncangan yang terjadi. Ketenangan kita hanya kita dapat di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Pergunakanlah waktu ke depan ini untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Ajak kerabat, keluarga, sanak. Biarlah kita merendahkan diri dan mengizinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Hadirat-Mu, kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, kekuatanku, memantul langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Panggil Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidup. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, kekuatanku, imanku teguh. Benar Tuhan mendengar suara-Mu, kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru. Anugerah besar nyata dalam hidup. Panggil Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Perkara besar, besar nyata dalam hidupku. Mujizat besar, mujizat besar nyata dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Shikanarana-lamo, Yesanara-lama yase, Roralaba yase, Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Shikararana-rana-rana,
Karana lama ya se. Haleluya. Korala baya sandara labu. Rikana lama se. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Korala basyandara labu. Rikana lama. Biarkanlah Tuhan kami berada dimanapun Kau berada. Kalau dulu Kau mengunjungi murid-murid-Mu, maka hari-hari ini juga Engkau mengunjungi kami, Amin. yakni ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu. Buat kami menikmati kebaikan-Mu. Yes. Semua yang kami alami tidak pernah luput dari pandangan-Mu, Tuhan. Ya. Oleh karena itu ajari kami, senantiasa kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat, Ya. Kau Tuhan yang ajaib. Tolong umat-Mu, biarkan kami menikmati kebaikan-Mu, menikmati hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Tetap cinta, Tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Ku tetap setia. ku tetap setia, Ajari kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, ya Yesus. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, benar Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Rikararana lamaya sandara lamos. Haleluya. Ini janji kami kepadamu, Ya. ajari kami untuk tetap setia, ajari kami untuk tetap cinta kepadamu. Ya, Apa yang terjadi di luar kami kami menaruh pengharapan kami mau tetap setia, kami mau tetap cinta Tuhan. Kara kepadamu Tuhan, kami percaya pertolonganmu tepat pada waktunya. Aku berdoa Engkau gak pernah meninggalkan kami sendirian. Di tengah-tengah setiap badai taufan yang tiba-tiba melanda, kami percaya mata Tuhan tertuju kepada setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau menjagai setiap kami Tuhan. Jauhkan daripada daripada perkara-perkara yang sia-sia. Tapi Engkau menuntun dan mengarahkan kami. Engkau menaruh roh-Mu dalam hidup kami. Engkau menaruh firman kebenaran-Mu Tuhan. Engkau menaruh dalam hidup kami supaya kami mengenali jalan-jalan-Mu Tuhan. Kara kami tidak mau lihat kepada apa yang kelihatan, sebab apa yang kelihatan sementara, tapi kami mau mengasihi Engkau sepanjang umur hidup kami. Mari Tuhan, malam ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Sampaikan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu dan biar kami melihat jalan-jalan yang Engkau sediakan. Sebab kami percaya kuasa-Mu menaungi orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami lewat kebenaran firman-Mu untuk hal yang praktis. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh mesbah doa ini ke dalam tangan-Mu, dipermuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. amin. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ibu Flora luar biasa, saudara juga harus luar biasa. Amin. Saudara. Nah, saya hari ini pengen membagikan
banyak ketika saya melayani para gembala ya, banyak bertanya gimana sih rahasianya untuk melihat tuayan. Kalau saudara ketua Kersel, gimana sih supaya Kersel saya berkembang? Kalau saya dipercayakan Tuhan bisnis, gimana sih caranya supaya tuayan makin besar? Gimana kalau Tuhan mempercayakan kepada sesuatu kepada saudara, bisa berkembang dan menjadi besar. Nah, saya sebut sebagai rahasia tuayan besar. Nah, besarnya tergantung siapa ya? Tergantung kapasitas saudara, seberapa saudara mau besar, dan tergantung Tuhan yang melihat dan memproses hidup saudara. Jadi sebuah pelayanan itu terjadi dari karya Tuhan atau pekerjaan Tuhan diresponi sama saudara. Jadi Tuhan punya rencana, saudara berespon. Dan kalau dua ini klop, maka akan ada tuayan apa? Besar. Kita baca Yohanes pasal 12. Silakan Ibu Flora membaca mulai ayat 24, Ya, 25, 26 ya Bu ya. Yohanes pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Terus? Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya, terus? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya. Saya akan mulai ayat 24 ya. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan sesuatu yang kontroversi terhadap pengajaran dunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara kalau punya bisnis pasti pengen berbuah, betul nggak saudara? Saudara punya Kersel juga pengen berbuah, pengen dari satu Kersel bisa jadi 2 Kersel, 2 Kersel bisa jadi 4 Kersel. Kalau saudara yang melayani apa saja, ya. Nah Tuhan kasih rumusnya, ada beberapa rumus untuk melihat sebuah tuayan itu bisa besar. Tuayan besar itu Tuhan pasti kalau saudara bertanya, Tuhan senang nggak dengan tuayan besar? Pasti. Nah, ingat ya, tuayan besar bisa terjadi dari respon saudara terhadap kerinduan Tuhan. Nah, sekarang ada 3 rahasia. Saya pengen bagikan kepada saudara pelan-pelan. Ayat 25 ditambah satu lagi. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Waduh. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi ternyata mulai dari 24 ya, rahasia tuayan besar. Nomor 1, saudara Tuhan bilang gini, kalau biji gandum itu satu, dia tidak mati, dia akan tetap satu. Jadi kalau gitu rahasianya apa Pak? 24. Saudara harus rela mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Tuhan. Ini adalah hasil respons kita terhadap kerinduan Tuhan yang pengen melihat tuayannya itu menjadi besar. Jadi dengan kata lain, kalau mau jadi besar, Tuhan bilang kamu harus mati bagi diri kamu sendiri dan kamu hidup bagi apa? Tuhan. Pak, mati terhadap keinginan sendiri. Mati terhadap apa, Pak? Anggaplah 1A ya. Mati terhadap daging. Semua.
Perbuatan daging telah nyata. Udah semua tuh. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Wah itu dosa-dosa seksual saudara mesti berhenti itu. Nggak boleh lirik istri tetangga lebih dari 5 detik. Ya nggak boleh tuh saudara. Bawah 5 detik. Kalau saudara lebih, saudara pasti Tuhan bilang, wah lo belum mati. Gitu. Kalau lihat orang cantik boleh nggak Pak? Ya boleh, 5 detik aja. Tapi kalau saya lihat Ibu Flora cantik, boleh 5 hari juga boleh saudara. Karena nggak berdosa. Ya, lihat istrimu sendiri, boleh dong Pak. Iya. Apalagi Pak, mencintai wanita lain, nggak boleh. Saudara pokoknya ya dosa-dosa nih, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselingkuhan, perzinahan, itu kawan-kawannya banyak itu. Saudara mesti free. Saudara ya, saya berdoa supaya kalau ini ya di tengah-tengah dunia, apalagi di tengah-tengah yang keadaan seperti sekarang ini. Saya udah menikah 37 atau 38? 38. 38 ya tahun ini. Saya udah menikah 38 tahun. Tapi saya jaga hati saya. Tidak ada satu manusia pun yang pernah saya jatuh hati. Kecuali Bu Flora satu-satu. Gak pernah ada orang lain yang masuk di hati saya. Pak, kenapa kok Bapak jaga itu? Iya, karena saya tahu kalau saya membiarkan itu, maka itu akan membuat gangguan pada tuayan. Karena tuayan itu menuntut kematian diri saya, maka saya harus mematikan dengan sengaja. Bisa nggak Pak nyicip-nyicip dikit-dikit? Ya bisa, itu makanya banyak orang yang struggle. Ada orang-orang yang struggle ya, ada yang jatuh dengan sekretarisnya, jatuh dengan pengerjanya, jatuh dengan singernya, jatuh. Wah saudara, banyak sekali. Dan akhirnya pelayanannya nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berhasil, nggak bisa lihat tuayan besar. Sebab yang bicara ini Tuhan. Sesungguhnya kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia menghasilkan banyak. Nah pertanyaannya, saudara mau banyak nggak hasilnya? Mau nggak tuayannya besar? Kalau tuayannya besar, saudara makin mati. Semakin mati, saudara semakin berbuah besar. Amin. Makanya sudah paling enak gitu ya, aman itu, cintai istrimu, cintai suamimu, udah sampai sedalam apa sudah paling aman itu. Jangan cintai orang lain, oke? Selain Tuhan ya. Selain Tuhan, ya betul Bu. Selain Tuhan. Kalau cinta Tuhan itu tuntas sampai mati-matian, nggak ada masalah, saudara. Oke? Nah, kecemaran hawa nafsu. Terus percideraan, ya, perkelahian, roh pemecah. Ini semua ya saudara, semua gosip, makin digosok, makin sip. Pokoknya semua yang membuat perpecahan ya, gosip, ngomongin orang, percideraan, pemecah belah, itu semuanya itu kalau saudara masuk di dalamnya ya, kalau ada orang ngomongin orang lain, saudara jangan mau ikutan. Sebab kalau saudara suka ngomongin orang lain, Anda belum mati terhadap dirimu sendiri. Kalau saudara ngomongin orang lain, kamu ingat loh, ia itu anaknya Tuhan loh. Kalau saya ngomongin orang lain, loh itu kan miliknya Tuhan itu. Jadi kalau saudara menjelekkan, itu saudara menjelekkan ciptaannya Tuhan. Jadi kalau ada orang gosipin, jelekin orang lain, saya tugasnya apa Pak? Sembayang, berdoa. Tuhan tolong saudaraku yang ini Tuhan ya, belum berubah, Tuhan tolonglah. Ini saudara jadi pendoa syafaat. Saudara matilah terhadap dirimu sendiri. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselingkuhan, perzinahan. Oke? Itu bagian pertama, seks. 2, dosa pemecah belah. Tapi ada dosa yang lain. Apa lagi? Kemabukan. Tuh. Ya. Mabok. Narkoba, ngerokok, dan sebagainya itu masih banyak itu. Ya. Semua dosa-dosa yang over. Mabok itu sesuatu yang over.
belanja over ya. Tidak ditulis itu, belanja over, nggak ditulis. Tapi kalau semua yang over, itu mabok, Anda mabok. Over angin laut, mabok apa? Laut. Mabok udara. Kebanyakan goncangan di udara. Pak, mabok belanja ada nggak? Ya ada, mabok belanja. Kebanyakan belanja. Besar pasak daripada tiang. Artinya Anda tidak bisa mati bagi dirimu sendiri. Orang yang membelanjakan sesuatu atau saudara ekspensif lebih daripada penghasilanmu, itu saudara artinya Anda tidak bisa mati bagi dirimu sendiri. Saya dulu pernah melarat. Jadi saudara, kalau ada orang tanya, Pak saya nggak cukup. Nah bukan nggak cukup, kamu aja yang tidak mau menderita. Saya dulu kalau nggak kuat 3 kali makan sehari, saya makan sekali. Masih hidup kok saya. Ada orang tanya sama saya, kok Bapak kenapa memberi perpuluhan sampai... Karena setiap berkat Tuhan itu selalu ada perpuluhan, ada benih, ada saving. Jadi kalau kita nggak bisa setia yang kecil, nggak mungkin diberikan kepercayaan yang lebih besar. Belajar mati bagi dirimu sendiri. Pak, kecuali itu, semua dosa-dosa sihir, penyembahan berhala, semua singkirin tuh. Pergi ke Gunung Kawi, pergi ke orang pinter, paranormal. Oh, yang normal aja nggak bisa nolong, apalagi yang nggak normal. Coba bayangkan, Anda pikirlah. Sekarang, itu yang dosa-dosa, oke? Saya tuh kadang-kadang ya, ada lihat olahraga tinju. Tinju kan olahraga diresmikan gitu. UFC itu. Saya tuh kadang-kadang ya nonton aja, nggak lihat pertontonannya loh ya. Cuma nonton di IG, IG itu cuma cuplikan beberapa detik. Itu kadang-kadang tuh gelisah di dalam roh saya. Ya saya bilang gini, oke lah Tuhan. Aku sebenarnya seneng sih Tuhan lihat tinju itu. Aduh Tuhan kenapa sih kok gelisah? Tak tinggalin. Saya lihat UFC juga seneng. Ya seneng kenapa ada orang yang kok berani gitu. Tapi kalau gelisah saya tinggalin. Jadi saya bilang ya udahlah, sekalipun aku seneng, tapi Tuhan gak seneng. Mana ada sih kekerasan yang Tuhan seneng tuh mana ada. Kalau saudara ya, saya juga sekarang baru tahu kenapa kok saya gelisah. Karena kalau saya nonton itu jiwa keras saya tuh akan muncul. Jiwa ngalahnya hilang. Gitu. Sedangkan jadi pendeta harus mau ngalah. Pendeta yang nggak mau ngalah ya berantem terus sama orang. Jadi pendeta harus Kebanyakan nonton UFC gitu. kebanyakan nonton UFC kata Bu Flora itu. Makanya saudara ketua Kersel kalau mau berbuah udah jangan berantem. Saudara mau jadi keset gitu, jadi keset bagi orang lain. Oke. Sekarang mati terhadap apa lagi Pak? Mati terhadap keinginanmu sendiri itu loh. Dia bilang mati, jika dia mati akan menghasilkan banyak buah. Mati terhadap apa Pak? Terhadap keinginan kamu sendiri. Dulu saya pengen jadi dokter. Tuhan gak boleh, ya udah saya ikut aja ke IPB. Saya pikir udah kerja ya, saya nggak mungkin jadi pendeta. Kenapa? Ya udah kerja 13 tahun. Tapi keinginan saya tetap kerja. Tuhan panggil jadi pendeta. Ya udah nurut. Mati terhadap keinginan sendiri. Jadi ternyata banyak orang kadang-kadang stuck. Dengarkan ini. Kenapa kamu stuck? Karena Tuhan pengen Anda keluar, lompat dari tempat saudara nggak mau. Nah untuk bisa ngikutin tujuan Tuhan, saudara harus mati bagi tujuanmu sendiri. Itu berat. Berat. Dan tidak mudah. Tidak mudah. Saya kadang-kadang kalau merenung. Saya lagi Tuhan. Orang lain melihat itu, wah kebanggaan gitu. Tapi saya kalau lagi mikirin risk, gitu ya. Lagi minus gitu ya. Kenapa sih Tuhan? Aduh Tuhan Yesus kenapa sih gua mesti mikirin kayak ginian? Kenapa saudara? Supaya bergantung sama Tuhan. Amin. Dan
Kenapa sih kok diizinkan Tuhan? Supaya kamu belajar bergantung kepada Tuhan, dan kalau itu berhasil, kamu tahu itu bukan karena kamu. Buktinya juga kamu penat kok, nggak bisa kok gitu. Jadi saudara itu mati bagi tujuan kamu sendiri. Kebanggaan, ego, merasa diri paling benar. Itu tinggalin semua kalau mau berbuah banyak. Makanya sering saya bilang kalau jadi hamba Tuhan harus rela jadi keset. Kalau nggak mau jadi keset, ya nggak bisa berbuah banyak. Makanya saudara dan saya ini, Tuhan bilang kamu harus mati bagi diri kamu sendiri. Yang menurut saya paling berat itu mati terhadap keinginan tujuan kita. Semua orang tuh punya cita-cita, semua. Semua orang. Kayaknya dalam hidup saya nih ya, saya itu semua cita-cita saya tidak ada yang terjadi. Sama sekali. Dulu ya orang tua saya itu melarat. Saya dibilang sama orang tua saya, kamu nanti saya kasih ke Pak D kamu ya. Jadi saya dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu udah pergi ke rumah Pak D, ngeliatin Pak D saya itu ahli ngukir. Saya bercita-cita jadi pengusaha ukir. Karena Pak D saya itu kaya gara-gara ngukir. Kerjaannya di rumah aja cuma ngukir-ngukir gitu aja. Ngukir itu ngukir gambar Tuhan Yesus, ngukir perjamuan kudus. Pada waktu saya lulus SD, ibu saya suruh orang tua saya, bapak saya pergi saya ke Jepara. Udah ditemuin, udah di sekolahin. Saya udah disekolahin ke ST, Sekolah Teknik Ukir, jurusan ukir. Jadi saya pengen cita-cita jadi tukang ukir. Baru masuk 5 hari di rumah Pak D saya. Ibu saya tuh nangis. Dan akhirnya saya dipanggil oleh bapak saya lagi. Dia bilang, ibumu nangis terus. Jadi sama-sama anak, kenapa kamu yang dibuang? Jadi ibu saya nggak mau saya ikut Pak D saya. Nggak, jadi gagal lagi. Saya pengen jadi guru, orang tua saya pengen jadi guru, saya jadi guru. Jadi masukin SPG. Kepala sekolah SMA bilang, kepala SMP nggak bilang, nggak boleh, ini anak nggak boleh dimasukin SPG. Kenapa? Ini anak-anak saya sendiri kok. Iya, sekolah kita nanti kena BEM. Akhirnya saya masuk SMA. Jadi saya pikir kok nggak ada cita-cita saya nih yang pengen ukir nggak bisa, pengen SPG nggak bisa, pengen jadi dokter, jadi IPB kerja nggak jadi juga, akhirnya jadi pendeta. Saya tuh pikir kenapa ya kok nggak ada tujuan. Oh ternyata semua saudara kalau mau menghasilkan banyak buah, saudara harus mati pada tujuanmu dan isi dengan tujuan Tuhan. Nah, itu menurut saya paling berat. Paling berat. Karena kita itu semua orang punya ambisi, punya pengen ini, pengen ini. Ada saudara. Apakah, mungkin saudara tanya, Pak Wirya nggak punya ambisi? Oh punya saudara. Punya banget. Saya udah mikir, nanti saya kalau kerja ini saya akan gini, kerja ini saya akan gini, kerja ini saya akan gini. Tapi dalam kenyataannya semuanya tak pernah terjadi. Nih sekarang pelayanan, udah ya, udah melayani. Tahun 2014 Tuhan bicara kepada saya, bangunlah rumahku convention center, bangun. 2015 Tuhan kasih tanah 12 hektar. 2016 saya disuruh ke Nigeria. Bayangkan, saya ke Nigeria, Tuhan pengen supaya saya bangun gedung gereja yang gede. Saya tunggu-tunggu. Saya udah siapin duit. Dibelokin, bangun 3 raksa. Gak keinginan saya tuh. Tapi saya nurut aja sudah. 3 raksa bisa selesai, saya pikir udah langsung bangun convention center. Izinnya gak keluar. Bangun HOB akhirnya. Setelah bangun HOB, convention center ditunggu, malah suruh bangun RIS. Jadi ternyata tidak ada keinginan saya yang dituruti. Jadi kalau saudara tanya, apakah semua ini? Jadi kalau orang bilang, wah hebat. Mungkin saya yang bilang, pret gitu saudara. Karena tidak ada ide saya sama sekali. Tidak ada keinginan saya yang dituruti. Tidak ada keinginan saya yang kesampaian.
Semua, kalau saudara tanya, semua yang ada di WTC ini semuanya ide gagasan Tuhan. Kalau saudara tanya, kapan Pak bangun gedung gereja? Enggak tahu juga. Enggak tahu. Terserah. Makanya ada lagu, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Jadi kalau saudara mau berbuah besar, berbuat banyak, suka-sukanya Tuhan. Coba nyanyi ya, sekali lagi ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ada orang datang ke HOB, dia kagum-kagum, wah hebat ya Bapak, kreatif gini. Dalam hati saya, pret gitu saudara. Kreatif apanya? Semuanya itu idenya Tuhan. Nggak ada juga yang ide dari saya. Kadang-kadang Tuhan lewat orang cerita saya bikin. Orang ngomong apa, bikin. Tuhan bicara malam, saya bikin. Jadi sebenarnya idenya semuanya itu bukan dari saya. Itu sebabnya kalau saudara mati bagi tujuan dirimu sendiri, hidup bagi tujuan Tuhan. Wow, saudara itu kandidat pertama Anda mengalami sesuatu yang besar. 2, silakan Bu baca ayat yang ke-25 Bu. Yohanes 12 ayat yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Iya. Jadi yang kedua, kalau saudara pengen berbuah besar, saudara tidak mencintai nyawamu. Wih. Jadi gini kasarannya ya, kalau saudara itu melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan, ya, saudara itu tidak ada reserve. Nah, gitu gampang. Saya itu sebenarnya bukan orang pemberani ya. Kalau saudara tanya saya bukan orang pemberani. Dulu waktu saya kecil, itu adik saya tuh berantem gitu. Saya nggak berani berantem. Saya kalau berantem pasti saya pulang nangis. Artinya saya lahiriah, itu bukan pemberani. Tapi ketika saya mengiring Tuhan, ternyata syarat yang kedua, untuk saudara bisa mengalahkan semua musuh yang akan menyerang, mengalahkan saudara. Saudara harus tidak, atau dengan saudara tidak takut kehilangan nyawa. Coba Bu baca Wahyu pasal 12 ayat 11 dan 12. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Lihat ya, dan mereka mengalahkan setan, jin, wewe, gombel, rintangan, apa saja, oleh nomor 1, darah anak domba. Terus? Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Perhatikan ya, lihat yang ayat yang ke-11 nih. Anak domba, kalau saudara mau mengalahkan, ini 3, ini rahasia ditulis lagi. Tadi yang Yohanes pasal 12, ini ditulis lagi. Dan perkataan kesaksian, makanya kalau saudara mau berbuah besar, saudara berani bersaksi. Gak ada cara lain. Karena dia bilang yang bisa mengalahkan itu kesaksian saudara. Dan mereka tidak apa saudara? Mengasihi nyawanya atau tidak menyayangkan nyawanya. Itu sebabnya saya sering ceritakan, kalau saya ini sebenarnya dari sejak dulu itu udah mau mati, dibunuh oleh setan. Dari sejak saya kecil, SD, SMP, SMA, itu sepertinya tuh berulang kali mau dibunuh, mati, kena air panas, mati, jatuh, tulang rusuk masuk, batu mati itu karena sakit, karena kuasa gelap. Berulang kali. Saya mau dicelurit ketika saya mahasiswa, lagi bersaksi. Saya mau dicelurit, udah di depan 25 orang angkat celurit. Tapi kok yang nggak mati-mati? Saya dilempari batu. Jadi ternyata nomor 2, kalau mau buahnya besar,
saudara sudah tidak menyayangkan nyawa. Bukan berarti saya itu terus kemudian gabrul ya, bukan. Tidak menyayangkan nyawa itu gini. Kalaupun aku harus mati oleh karena aku memberitakan Injil, itu nggak apa-apa gitu. Walaupun belum tentu mati. Kalau saudara takut mati, saudara nggak bakal jadi martir. Tapi orang yang berani mati, itu belum tentu mati juga. Hanya orang yang beroleh kasih karunia Tuhan untuk mati syahid, dia saja yang diizinkan mati syahid. Buktinya saya nih loh, saya sudah berulang kali tuh udah ada di titik nadir dalam kematian. Tapi kok nggak mati-mati? Karena memang ini bukan rencana Tuhan mati di usia itu. Karena Tuhan masih punya tugas untuk saya berikut. Makanya ternyata kerelaan mau mati atau kamu tidak mencintai nyawamu sendiri, itu yang membuat kita berani gitu. Jadi kalau saudara tanya, Bapak kok berani sekali? Oh, bukan, saya bukan pemberani, tapi saya berani karena Tuhan. Waktu saya disuruh masuk ke Banten Barat, saya tahu harganya mahal. Saya pasti akan menjumpai banyak. Bahkan ada misionaris kita yang orang misi yang kita taruh di Banten, dia dikasih celurit juga. Sama seperti saya ketika saya mahasiswa. Tapi dia nggak mati. Tapi pertanyaan, apakah perintah Tuhan 8 kota kabupaten ada? Ada. Sekarang gerejanya ada semua. Walaupun masih kecil, struggle banget tuh. Dulu saya masih ingat di Cilegon itu. Ditutup lagi. Cuma 10 aja ditutup. Sekarang udah 250 dan tetap ada. Di Maja dulu 10 orang ditutup. Sekarang udah 550 jiwa di Maja. Gak apa-apa. Di Serang dulu 10 orang aja ditutup. Sekarang 200 orang. Tetap bisa jalan. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu perlu ada orang yang berani mati. Walaupun belum tentu mati. Artinya tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Jadi orang yang tidak menyayangkan nyawanya, dia itu punya pengharapan hidup kekal. Kalaupun aku mati di dunia, aku cuman pindah dari kehidupan yang fana ini masuk dalam kehidupan yang kekal. Hanya berpindah. Orang yang punya understanding ini, dia nggak usah ngitung-ngitung terlalu mahal nyawanya. Sebab Tuhan itu yang tahu masa depan saudara. Jadi dengan kata lain, kalau saudara menjadi pribadi yang tidak menyayangkan nyawa, saudara itu tidak mudah dikalahkan setan. Ini tidak, saudara itu ya disuruh Tuhan ngerjain apa. Makanya setan, jin, wewe gombel, gondorwo dan kawan-kawan mereka udah bosen ketemu saya saudara. Karena ditutup tetap aja terbuka. Walaupun dilarang tetap aja buka gereja. Walaupun dilarang nolongin orang susah, orang miskin. Dulu saya bingung nolongin orang miskin. Dibilang bapak pemborosan. Tetap aja saya kerjain. Makanya setannya mundur kan. Kalau saudara takut dengan semua intimidasi. Ya pekerjaan Tuhan gak bisa jalan. Kalau saudara lihat hari ini semua. Ingat ya, ini bukan karena ide saya. Bukan. Karena semuanya itu tidak ada di ide saya. Kalau saudara tanya, apa sebenarnya Bapak yang saya pengen bangun rumah Tuhan? Kan saya pendeta, saya gembala. Saya gembala yang bangun gereja. Kalau mau kalau saudara tanya yang bangun gereja dong. Kalau saya yang bangun gereja, ya pasti 3 raksa nggak ada, HOB nggak ada, RIS juga nggak naik. Jadi nggak ada semua itu. Koperasi juga nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya saya mengerjakan bukan apa yang menjadi keinginanmu, tapi keinginan hati Tuhan. Yang terakhir, Ibu Flora baca ayat yang ke-26. Ini rahasia ketiga. Nomor 1 tadi, saudara apa? Mati terhadap keinginan daging saudara. Oke, kedua, saudara tidak menyayangkan nyawamu. Ya, sekarang ketiga Bu, silakan ayat 26 Bu.
Wahyu 12 ayat yang ke-26 dan demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang rahasia ketiga, kalau saudara mau berbuah banyak. Ini rahasia ketiga. Barang siapa mau melayani aku, dia harus mengikuti aku. Dengan kata lain, kamu harus berada di mana aku berada. Jadi apa yang Tuhan ingin dia lakukan, saudara harus ada di sana. Kalau bahasa saya, on the track. Saudara di tahun ini, Tuhan mau apa dengan hidup saudara? Saudara ada di sana. Karena Tuhan bilang, di mana aku berada, pelayanku harus berada. Jadi kalau saudara tanya, kenapa kok itu berhasil? Ya karena saya hanya berada di mana Yesus berada. Waktu bangun 3 raksa, saya cuma dengar gini. Kamu belokin, kamu bangun gereja 3 raksa. Terus waktu suruh bangun 3 raksa, saya tanya bagaimana, kapan? Kamu gali aja sekarang. Nanti duitnya ada di bawah. Saya meyakini karena Tuhan mau, ya saya kerjain. Saya suruh gali aja sudah. Digali. Begitu digali, ternyata jadi itu. Tanpa usaha yang berat, gereja kita di 3 raksa jadi. Habis itu Tuhan bilang, waktu di Bethlehem, bangun House of Bread. Saya juga nggak tahu apakah saya pengen. Enggak juga. Karena saya pengen bangun gereja. Convention Center nih loh yang saya mau bangun. Gak jadi-jadi. Gak keluar-keluar. Sekarang saya ngerti saudara. Kalau seandainya dikeluarin Tuhan izinnya, maka saya pasti kejar itu Convention Center. Karena itu adalah main business dari gereja. Itu kan memang gereja kan kalau nggak cukup ya bangun gedung gereja lagi dong. Ya itu yang harus utama. Tapi Tuhan maunya lain. Nah kalau saudara ada yang mengira itu saya yang pengen, salah. Saya cuman berada di mana Tuhan berada. That's it. Ada orang kagum kemarin datang ke HOB. Bapak bisa punya ide dulu. Bagaimana bisa di situ ada pabrik air? Saya jawab, bukan saya punya ide. Saya lagi duduk. Tuhan bilang, kenapa kamu nggak bangun pabrik air? Saya lihat anak-anak saya lagi ngangkat air. Angkat air le mineral. Beli 100 dos, 200 dos karena ada eduwisata. Nah sekarang eduwisatanya makin banyak. Dan kemudian sekarang ya indah, daripada beli dari luar, ya kita bisa supply sendiri. Bahkan sekarang bisa bantu gereja. Yang luar biasa, saudara. Saya tuh nggak tahu ya. Saya tuh bukan lagi doa, nggak juga. Tiba-tiba ada teman saya telepon, Pak. Teleponnya. Tak kenalin sama orang ya. Kenapa? Itu Pak, Bapak kalau kotoran ikan, itu jeroan ikan, itu ada ampla, ada ati, usus. Itu protein tinggi. Terus, itu kalau Bapak pelihara bebek, itu bisa untuk makan bebek. Itu bukan Tuhan yang ngomong, bikinlah bebek. Juga bukan, saudara. Enggak juga. Jadi orang, Bapak itu kreatif. Enggak, saya cuma ketemu orang, terus kemudian, iya ya. Daripada ini saya bikin pupuk, lebih baik untuk bikin. Jadi bebek, saudara. Bebeknya jadi Jadi peternak bebek. Jadi peternak bebek. Begitu peternak bebek, bertelur bebeknya. Begitu bertelur, beranak. Jadi bebek. Jadi bebek. Sekarang 2 bulan udah bisa dijual. Nah, baru otak saya jalan. Ternyata telur bebek bisa dibikin kolagen. Untuk itunya, untuk fillernya. Ikan bisa diekstrak, bisa keluar kolagen. Udah kolagen, dibungkus sama telur bebek, nggak usah pemanis, nggak usah pengawet, nggak usah perasa, nggak usah pewarna. Warnanya kuning, itu telur bebek, semua natural, sehat, walafiat. Sih, orang bilang, wah Bapak kreatif. Enggak juga. Enggak juga. Semua dari mana Pak? Peka,
mendengar arahan Tuhan. Jadi berada di mana Tuhan berada. Kalau kamu berada di tempat di mana Tuhan berada, ada aja. Coba chat. Kalau saya berada di tempat Tuhan berada, titik 2, ada aja gitu. Ada aja yang dibikin. Saudara ya, begitu saya umumkan, kita bisa bikin kolagen. Langsung antri pre-order, saudara. Langsung. Kemarin di Surabaya, saya nggak tahu, mungkin ada yang mendengar khotbah saya di kebaktian umum. Kita produksi kolagen. Saya besok ke Surabaya, pelayanan di Surabaya. Gembalanya besok Jumat kan? Besok. Oh iya. Udah bukan minggu ini ke Surabaya. Saya ke Surabaya nih, gembalanya telepon. Dia bilang gini, Pak, Bapak katanya bikin kolagen ya. Natural kolagen. Iya, dari fish kolagen. Nggak pakai pengawet, nggak pakai penstabil, nggak pakai pewarna, nggak pakai flavor. Buatan, nggak ada. Pak, boleh nggak pesan? Waduh, saudara, langsung pesan. Jadi saya perhatikan ya, jadi ternyata apa yang selama ini tidak pernah saya pikirkan, Tuhan bisa membuat banyak mujizat. Jadi kalau ada orang datang sebentar lagi ya, saya akan keluarin jus, sebentar lagi, jus warnanya merah, bisa pembuluh darahnya bisa fleksibel lagi, yang tua-tua, yang kaku jadi fleksibel, sehingga tekanan darahnya bisa normal. Sebentar lagi tunggu, saya lagi tes. Saya lagi minum ini. Nanti warnanya merah gini. Ini merah. Hampir habis sampai sesi-sesi. Luar biasa, saudara. Ternyata ini ya bisa membuka pembuluh darah. Jantung dibuka, otak, pembuluh darah semua dibuka sampai kaki, saudara. Nanti saya mau tes ini ke Harki, ya saya tesin ke itu Denny, saya akan tesin semua full timer, saya akan kasih dan saya akan lihat hasilnya, saudara. Ini begitu launching, wah pasti luar biasa ini. Nanti saya sebut namanya vascular booster. Tapi saya tahan dulu karena saya pengen cek self life-nya sampai panjang supaya bisa dinikmati banyak orang. Oke, jadi kalau saudara on the track, saudara akan mudah disuruh oleh Tuhan. Kalau saudara disuruh Tuhan, ada aja ide-idemu banyak sekali. Saudara itu punya banyak hal yang bisa menata ini dan itu dan akhirnya menjadi indah, baik, dan menghasilkan. Saudara, saya percaya 3 rahasia ini yang Tuhan ingin supaya saudara bisa menghasilkan besar, berbuah besar. Dan saya percaya Tuhan ingin supaya saudara semua kita datang kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan izinkan bekerja dalam hidup saudara. Mungkin ada saudara yang mampet, mungkin ada saudara yang sulit mengalami perkembangan, bisnis saudara mengalami kesulitan. Coba 3 resep ini. Nomor 1, saudara mati bagi keinginan daging saudara. Mati, coba semua dosa-dosa dimatiin. Oke? 2, mati apa tadi? Tidak menyayangkan nyawa. Jadi izinkanlah saudara kalau disuruh Tuhan itu berani. Yang ketiga, di mana Tuhan berada, di situ saudara berada. Jadi kalau disuruh kemana aja ikut aja sudah. Saya ini, apalagi sekarang ya, di waktu muda aja saya tuh taat. Ngikuti kemana Tuhan mau. On the track, kalau saudara on the track. Nanti orang lain pasti ada aja gitu. Yang baru tuh banyak. Kersel baru, produk baru, jiwa baru, ministry baru. Lahir, banyak ministry baru yang lahir. Kenapa? Karena kita on the track. Kita belajar, kita datang sama Tuhan. Ibu Flora akan berdoa untuk semua pokok-pokok doa. Kerinduan saudara tidak ada yang lain kecuali menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, oh, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Sebelum Bu Flora berdoa, saya mau berdoa buat saudara yang saudara pengen berkembang kerselmu, tapi stuck. Angkat tanganmu. Kau pengen mengembang bisnismu, tapi Anda stuck. Angkat tanganmu. Mungkin Anda pengen melayani tempat pelayanan di ministry, tapi saudara stuck. Angkat tanganmu. Mungkin saudara ada yang saudara menggembalakan gereja, tapi Anda stuck. Tapi Anda pengen berkata, aku pengen bertumbuh. Angkat tangan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Hari ini kau buka rahasia. Bagaimana caranya supaya kami bisa berbuah banyak. Supaya kami bisa menghasilkan buah yang besar. Tuhan ingin, aku berdoa Tuhan, hamba-Mu selesai bicara tapi roh-Mu bekerja. Aku berdoa supaya Tuhan menolong mereka, supaya mereka, aku tahu gak mudah, tapi mereka bisa mati bagi kedagingan, mati bagi keinginan tujuan sendiri, mengizinkan tujuan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka on the track, di mana Tuhan berada, mereka berada. Dan aku berdoa, Kau yang menggenapi firman-Mu, dan Kau yang menyelesaikannya sampai garis akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Malam ini kita akan berdoa buat pokok-pokok doa yang dimasukkan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segenap hati. Kami mau berdoa sepakat bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang masukkan pokok doa malam hari ini. Kami mau berdoa secara khusus buat anak-anak muda, mereka yang tinggal tidak bersama dengan orang tua atau sedang mencari pekerjaan di luar negeri atau di luar kota, mereka yang hidup sendiri Tuhan. Kami berdoa Engkau menuntun Tuhan generasi muda, anak-anak kami Tuhan yang kami doakan. Kami berdoa buat Karen, kami berdoa buat Andrew, kami berdoa buat setiap nama yang dimasukkan. Kami berdoa biarlah Engkau mengurapi dan menuntun Tuhan. Aku berdoa bahwa anak-anak-Mu mengalami perjumpaan, mengalami tuntunan, mengalami arahan Tuhan. Sehingga mereka sejak usia muda, sekalipun mereka harus berjuang keras tengah-tengah dunia ini, tapi mereka merasakan tuntunan dan arahan Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami,
Biarlah mereka menjadi orang yang berlari-lari menyelesaikan tujuan bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun mereka ada di negeri yang tidak bersama dengan orang tuanya, tapi aku berdoa, taruh lapar dan haus akan Tuhan dalam hidup mereka, bahwa mereka korak-karakar senang bersekutu dengan Tuhan. Dan aku berdoa, berikan mereka lingkungan yang sehat yang membawa mereka semakin mengenal Tuhan. Aku mau berdoa dimanapun mereka bersekolah, dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang ada di Australia, baik yang ada di Singapura, Malaysia, yang ada di States Tuhan, yang ada di Inggris, yang ada di negara Eropa, yang ada di Hong Kong, Tuhan, yang ada di Korea. Tuhan, aku berdoa anak-anak muda kami, anak-anak wanita etika yang pernah melayani One Eti, bahkan yang belum pernah melayani, aku berdoa bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan. Kami sebagai orang tua, kami bawa anak-anak kami. Kami berdoa kepada Mula, kami menyerahkannya, dan bahwa mereka menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Bahkan sungguh mati-matian dengan Tuhan, dan mereka mengalami anugerah kemurahan Tuhan di setiap tempat yang mereka bekerja. Mereka mengalami perlindungan secara ilahi, mereka mengalami penyediaan secara ilahi dan pemeliharaan secara ilahi dalam hidupnya, oleh karena mereka memberikan diri untuk percaya kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa buat generasi dari kids Tuhan. Kami berdoa, kami terus perkatakan 11.000 anak Tuhan akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa anak-anak Indonesia kecil mereka, Engkau berjanji Engkau membungkamkan musuh dan pendendam lewat nyanyian pujian anak-anak mereka yang menyatakan pujian, mereka yang menyampaikan firman Tuhan. Akan bangkit rasul, nabi, guru, pengajar lewat anak-anak Tuhan. Mereka akan bangkit menjadi pasukan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami akan lihat anak-anak yang berdoa buat orang tuanya Tuhan. Mereka akan melihat dan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Lewat doa yang polos dari anak-anak, mereka akan lihat pemulihan demi pemulihan, keluarga demi keluarga, oleh karena nama Tuhan yang diserukan atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat relasi dalam keluarga yang sedang mengalami kerusakan Tuhan. Mereka yang mengalami gangguan dalam relasi keluarga, dalam relasi dengan saudara-saudara kami, berdoa Engkau yang mendamaikan Tuhan. Ajar kami merendahkan diri seorang kepada yang lain dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam ini kami juga bawa dalam doa untuk anak-anak-Mu yang menderita sakit, mereka yang mengalami sleep apnea, mereka yang mengalami sakit jantung Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, mereka menyembuhkan, mereka disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang mengalami sakit kanker, gangguan pada tiroid, mereka yang mengalami tumor kanker Tuhan, korak-karak, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan Tuhan. Kami berdoa Engkau menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna Tuhan. Presiden Polisi, Engkau menyembuhkan dengan sempurna Tuhan. Khususan Engkau menyembuhkan dengan sempurna anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyembuhkan dengan sempurna Rita Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau menguatkan Tuhan, bahkan Engkau memperbaharui dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa berkati usaha anak-anak-Mu, berkati mereka yang berusaha. Kami bersyukur sekian bulan kami masuki tahun 2026 dan kami sebentar lagi akan masuki bulan yang baru lagi. Tuhan menyertai kami dengan berlimpah-limpah. Aku percaya tidak akan pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami serahkan hanya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.